Shalom pemirsa setia ESR Samros Channel dimanapun saudara berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya di ESR Samros Channel. Semoga pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan tentunya. Dan jangan lupa untuk berbahagia selalu. Baik, judul kisah yang akan saya ceritakan pada saat ini adalah Ku Merindukan Suara Kentutnya. Di depan peti jenazah suaminya, Anggi tak bisa berhenti menangis. Anggi sangat sedih menghadapi kematian yang sangat mendadak suaminya, Aldo. Serasa dunia kiamat bagi Anggi. Di tengah-tengah kedukaan yang dalam, terdengar suara serak yang terputus-putus Anggi. Saya merindukan suara kentutmu, Aldo. Seperti biasanya aku mendengar suara itu pagi dan malam hari. Tapi pagi ini dan seterusnya aku gak akan dengar lagi suara itu. Suara Anggi terputus-putus menahan tangisnya. Orang-orang yang mendengar tangisan Anggi mengeluarkan suara tertawa kecil yang tertahan. Kamu mengapa begitu lemah, Aldo? Aku benci kamu. Kamu tega tinggalkan aku bersama anak-anak. Aku rindu suara dengkuranmu. Aku masih ingin merasakan amarahku saat handuk ditaruh di sembarang tempat sehabis kamu mandi. Ketika odol dipencet dari tengah. Saat upil ditempel di tembok kamar. Kini aku harus marah kepada siapa? Kalau mah aku kambuh karena telat makan, siapa yang akan memarahiku? Aldo buka matamu. Mulai terdengar suara isak tangis orang-orang yang hadir saat itu. Aldo, apa yang akan aku katakan kepada anak-anak kita jika mereka bertanya? Mereka gak mengerti apa itu namanya kematian. Mana janjimu akan membawa aku ke tempat terindah di dunia? Mana janjimu nanti kita akan tinggal di perkebunan yang ada peternakan seperti di Gardenscape games favorit kita? Aku selalu membayangkan itu, Aldo. Anggi terus menangis sambil mengatakan isi hati yang pernah mereka rencanakan. Peti jenazah ditutup dan jenazah Aldo dikubur. Namun Anggi tak berhenti menangis walaupun suaranya tak lagi terdengar dan air matanya telah kering. Pemirsa yang ada di rumah, Aldo adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. Sedangkan Anggi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sambil mengurus toko material warisan orang tuanya. Jalinan cinta kasih dari SMA mereka berakhir di pelaminan dan dikaruniai dua putri cantik, Keila 4 tahun dan Keita 2 tahun. Kejadian itu begitu cepat terjadi dan begitu cepat pula berlalu. Hidup bagaikan debu yang ditiup angin. Peristiwa itu masih jelas sekali di benak Anggi. Waktu itu pukul 9 malam. Aldo suami Anggi pulang. Saya capek sekali, kata Aldo kepada Anggi istrinya. Kok pulang jam segini sih? Anggi langsung menuju ke dapur untuk menyediakan makanan suaminya, ayam goreng tepung cabai hijau dan sup makaroni kesukaan Aldo. Saya sudah kenyang sayang, kata Aldo. Tadi selesai meeting di kantor, Pak Yogi bos baru traktir kami. Kenapa gak kabarin aku? Kata Anggi. Kalau tahu begitu kan aku gak repot-repot masak. Capek tahu. Maaf sayang, tadi aku makan sate kambing loh, sambil memeluk istrinya dari belakang. Wajah Anggi yang marah berubah tersenyum manja sambil menoleh ke wajah suaminya yang berada di belakang pundaknya. Kamu istriku yang paling cantik sayang, rayu Aldo. Gombal, seru Anggi. Sayang, sebaiknya kamu mandi sebelum air hangatnya jadi dingin. Aldo pun langsung menuju kamar mandi yang letaknya ada di kamar mereka. Sayang, 2 hari lagi ulang tahun pernikahan kita, kata Anggi sambil memberikan baju tidur kepada Aldo setelah Aldo selesai mandi. Tak terasa pernikahan kita 2 hari lagi 5 tahun, kata Anggi.
Iya ya, gak terasa sudah 5 tahun. Aku masih merasa baru setahun. Malahan perasaanku kita masih pacaran. Selama 5 tahun ini, apa yang kamu paling gak suka dari aku sayang? Tanya Aldo sambil merebahkan tubuhnya ke kasur spring bed ukuran besar. Banyak, jawab Anggi sambil meraih bed cover yang ada di sampingnya. Oh ya? Tangan Aldo memeluk Anggi erat-erat sambil berkata, "Mungkin ini salah satunya," seru Aldo bersamaan suara kentutnya terdengar. Seperti biasa tangan Anggi berusaha untuk menutup hidungnya. Namun tangan Aldo meraihnya dan tidak memberikan kesempatan tangan Anggi meraih hidungnya. "Itu hadiah dariku yang gak akan pernah kamu lupa sayang," kata Aldo sambil tertawa puas melihat istrinya masih berusaha melepaskan tangannya yang memegang tangan Anggi. Anggi menggigit tangan Aldo dan Aldo pun merintih kesakitan. Ampun sayang, ini hadiah terindah dariku," Anggi membalas Aldo. Malam itu mereka sangat menikmati candaan malam dan menghabiskan malam itu penuh kasih. Pukul 2 pagi terdengar pintu kamar mandi. Anggi terbangun tapi matanya berat untuk dibuka. "Kepalaku pusing," kata Aldo. "Tadi aku muntah di kamar mandi." Anggi melawan kantuknya dan bangun seketika ketika mendengar perkataan Aldo. Tidak ada komentar, Anggi pun menuju dispenser di ruang tengah untuk mengambil air hangat untuk Aldo. "Setelah minum air hangat pasti akan membaik," kata Anggi dengan suara yang lembut sesampainya di pintu kamar. Sambil tangan Anggi menekan tombol kontak lampu yang ada di sebelah pintu. Betapa terkejutnya Anggi melihat Aldo sambil memegang kepalanya dan terdengar dengkuran yang begitu keras dan sesudahnya terdiam lemas. Anggi menjerit meminta pertolongan keluarga yang ada di sekitar rumah. Aldo langsung dibawa ke rumah sakit terdekat saat itu juga untuk mendapatkan pertolongan. Dokter perawat berusaha untuk menolong. Tiba-tiba, "Tak ada lagi detak jantung," terdengar suara dokter berkata. Pukul 3 pagi Aldo dinyatakan meninggal akibat kolesterol yang terlalu tinggi yang selama ini tak diketahuinya. Semuanya terkejut mendengar kematian Aldo yang sangat mendadak. "Aldo bangun!" Anggi menangis histeris dan terus berteriak membangunkan suaminya yang sudah tak bernyawa. Dunia serasa kiamat bagi Anggi. "Oh Tuhan, mengapa terlalu cepat? Oh Tuhan, saya ingin mendengar suara kentut suami." Pemirsa, kekurangan pasangan kita akan menjadi manis dikenang ketika semua itu menjadi kenangan. Jika pemirsa ingin memberikan tanggapan untuk video ini, silakan pemirsa tulis di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.